Halo teman-teman di Gilgal Women Fellowship, apa kabar semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat secara jasmani dan juga sehat secara rohani. Kalaupun ada yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, saya berdoa supaya Anda tetap bisa mengalami kasih dan damai sejahtera Tuhan, sehingga Anda kuat dalam menanggung beban dan kesulitan-kesulitan yang sedang Anda hadapi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman saya Pastor Lucia Mogi untuk kesempatan dipercayakan kepada saya untuk bisa berbagi ke dalam kehidupan Anda semua hari ini. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang waiting time atau masa menunggu yang saya beri judul Waiting Well. Kita akan sama-sama belajar apa yang penting untuk dilakukan pada saat kita sedang berada dalam masa menunggu. Tujuannya adalah supaya jiwa kita bisa tetap kuat dan sehat dalam masa menunggu, dan masa menunggu ini tidak terbuang sia-sia, tetapi bisa kita gunakan untuk mempersiapkan diri dan menghasilkan sebuah perubahan yang baik. Nah, sebelum menerima firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami berterima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk siapa Engkau yang hidup di dalam kami. Tuhan, kami berdoa supaya firman-Mu yang penuh dengan kuasa akan menyentuh hati dan berbicara kepada setiap kehidupan yang mendengarkan hari ini. Kami berdoa supaya terjadi perubahan hidup oleh karena firman-Mu yang penuh dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, setiap dari kita pasti pernah atau pasti akan mengalami apa yang namanya waktu menunggu. Waktu di mana kita menantikan sesuatu untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Dan mungkin ada di antara kalian yang hari ini sedang berada di dalam masa menunggu tersebut. Nah, apapun yang kita tunggu, baik itu perubahan ataupun penambahan, adalah sesuatu yang menurut kita akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Menunggu bukanlah suatu hal yang mudah atau keadaan yang membuat seseorang merasa nyaman. Menunggu bisa sangat membosankan, menakutkan, dan juga bisa sangat melelahkan. Apalagi ketika kita tidak tahu sampai kapan kita harus menunggu atau kapan masa itu akan berakhir. Dan kita tidak melihat ada sesuatu yang tumbuh di masa menunggu tersebut. Seperti yang kita semua sama-sama sedang alami hari ini, tidak ada yang bisa memberikan kepastian kapan badai pandemi ini akan selesai dan masa menunggu ini berakhir. Nah, respon setiap kita bisa bermacam-macam dalam menghadapi masa seperti ini. Nah, berita baiknya adalah badai pasti berlalu. Tetapi yang perlu diingat adalah hidup kita masih terus berlangsung pada saat badai ini berlalu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana keadaan kita setelah badai itu berlalu dari hidup kita? Masalah yang sesungguhnya adalah bukan masa menunggu itu sendiri. It's not about the waiting, tetapi bagaimana kita merespon pada saat kita berada di dalam masa menunggu tersebut. Itulah yang sebenarnya paling penting dan perlu menjadi perhatian kita. Kita tidak akan mengalami perubahan yang lebih baik terjadi atau hal-hal yang baru tumbuh kalau kita menunggu dengan cara yang salah. Menunggu akan menjadi waktu yang sangat membosankan jika kita tidak melakukan apa-apa ketika menunggu. Menunggu bisa menjadi sangat menakutkan jika kita menaruh fokus di tempat yang keliru. Dan menunggu bisa membuat kita merasa kesepian jika kita berdiri sendirian. Nah, di masa ini kita harus menentukan pilihan. Apakah kita memilih untuk merespon dengan kecil hati atau merespon dengan kemarahan, atau kita memilih untuk merespon dengan sikap hati yang benar? Apakah kita akan menjadi waktu menunggu ini berarti, atau kita akan membiarkan waktu menunggu ini berlalu begitu saja? Karena kita hanya mengharapkan kapan ini cepat berlalu tanpa kita mempersiapkan sesuatu. Nah, oleh sebab itu, masa menunggu ini adalah masa yang sangat penting. Karena sebenarnya di masa penantian inilah cerita kita mulai ditulis. Perjalanan menuju kehidupan yang baru mulai dibentuk. Masa yang menentukan di mana kita akan berdiri atau seperti apa kita akan berakhir. Nah, sadar atau tidak disadari, apa yang kita lakukan akan menjadi contoh yang baik untuk diikuti atau akan menjadi contoh yang buruk untuk tidak diikuti. Cerita akan menjadi sejarah dan juga legacy yang kita tinggalkan untuk generasi di bawah kita, yaitu generasi anak dan cucu kita di kemudian hari.
Kenapa sih kita harus menunggu? Kenapa Tuhan tidak respon doa kita dengan cepat? Kenapa Tuhan harus menunda? Inilah pertanyaan yang sering kali muncul. Nah, masa menunggu ini mengajarkan kita banyak hal. Menunggu akan mengajarkan kita kesabaran, akan mengajarkan kita ketekunan, daya juang, membentuk karakter, mempertajam kekuatan, menguji dan membangun iman kita di dalam Kristus, dan juga mengajarkan kita untuk berserah kepada Tuhan. Tentu kita tahu semuanya itu, tetapi tetap kalau boleh memilih, kita akan pilih hasil yang instan, hasil yang cepat, daripada harus melewati semua proses dan pembelajarannya. Nah, cara agar kita dapat menemukan karakter Tuhan atau mengalami Tuhan secara pribadi, bukan Tuhan yang kita dengar saja atau tahu secara teori, adalah ketika Ia membawa kita melalui sesuatu. Ketika Tuhan mengizinkan kita untuk berada dalam situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak mudah, itulah saat di mana kita benar-benar belajar mengenal siapa Tuhan dan juga belajar mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya. Dan yang harus kita ingat bahwa Tuhan berdaulat penuh atas apa yang menjadi kehendak-Nya. Ini akan menghindari kita dari pertanyaan-pertanyaan seperti, kenapa ini harus terjadi? Karena memang itu adalah kedaulatan Tuhan. Bukan karena Ia tidak mau memberikan yang baik kepada kita, tetapi justru Ia mempersiapkan yang terbaik untuk masa depan kita. Nah, segala sesuatu yang baik itu memerlukan proses. Apalagi yang terbaik. Problem kita sebagai manusia adalah kita mau yang terbaik secara cepat tanpa harus melalui proses. Nah, jadi apapun yang kita tunggu, Tuhan memiliki tujuan yang lebih besar. Jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, berarti Ia punya rencana. Dan Tuhan ingin kita memakai waktu ini bukan untuk mempertanyakan karakternya, bukan untuk mempertanyakan kebaikannya atau kesetiaannya, namun Ia mau kita pakai untuk mempersiapkan diri kita. Jadi percaya saja pada waktunya. Tuhan tidak akan terlambat atau Tuhan tidak akan terlalu cepat karena Ia adalah Tuhan yang tepat waktu. Nah, suatu hari, inilah perkataan iman saya. Suatu hari itu bisa besok, suatu hari itu bisa tahun depan, suatu hari itu bisa kapan saja. Tetapi suatu hari pasti akan terjadi, asalkan kita tidak menyerah di tengah perjalanan. Memang tidak mudah, tetapi layak untuk dipertahankan. Oleh sebab itu, kita harus memiliki perspektif atau cara pandang yang benar terhadap apa yang terjadi sambil memegang teguh iman kita. Waktu menunggu bukanlah waktu untuk mengasihani diri sendiri, tetapi waktu yang kita pakai untuk mempersiapkan diri. Pada musim menunggu, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Namun, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Banyak orang yang juga tidak tahu apa yang harus mereka lakukan pada musim ini, sehingga mereka hanya menunggu dengan sikap yang pasif. Nah, saya akan bagikan apa yang penting untuk dilakukan, apa yang bisa kita lakukan pada saat berada di dalam masa menunggu ini. Kalau kita tidak mampu melakukan banyak, just do this, karena ini akan sangat menolong hidup kita. Hidup kita hanya akan sekuat pertahanan kita. Oleh sebab itu, yang harus kita lakukan adalah menjaga atau memperkuat pertahanan. Pertahanan pertama yang harus kita jaga adalah pertahanan hati. Karena hati merupakan pintu masuk utama ke dalam kehidupan seseorang. Nah, yang pertama, di waktu menunggu, penting untuk kita menjaga hati. Amsal 4 ayat 23, katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu, karena kondisi dari hatimu merupakan kehidupan bagi tubuh dan jiwamu. Kita tidak akan tahu kondisi dari hati kita sampai hidup kita mendapatkan tekanan. Apa yang ada di dalam hati seseorang akan keluar pada saat ia ditekan. Nilai dan kekuatan seseorang akan termanifestasi dalam situasi seperti ini. Kalau kita memiliki masalah dengan hati kita, maka itu akan sangat merugikan diri kita sendiri. Karena apa yang keluar bukan memberikan nutrisi, tetapi justru menabur racun bagi tubuh dan jiwa kita sendiri. Nah, kita tidak bisa menjadi kuat kalau apa yang ada di dalam tidak kuat. Kalau hati kita lemah, hidup kita akan menjadi lemah.
Kalau hati kita kuat, apapun yang terjadi, kita bisa tetap memancarkan kehidupan. Karena dari hati terpancar kehidupan. Kehidupan seseorang akan mengalir dari dalam keluar dan bukan sebaliknya. Yang kedua, di waktu menunggu, penting untuk kita menjaga fokus. Apa yang mengisi pikiran dan di mana kita meletakkan fokus sangat penting. Penglihatan atau perasaan seringkali mengambil alih keberadaan Tuhan di dalam hidup seseorang. Badai bisa mengalihkan perhatian kita, membuat kita tidak lagi fokus kepada siapa yang ada bersama dengan kita, tetapi fokus kepada apa yang terjadi kepada kita. It's okay untuk merasa takut sementara waktu, tetapi jangan diam di situ. Kita harus lawan rasa takut dengan kebenaran. Jangan teralihkan oleh badai. Jangan biarkan badai menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengendalikan badai, tetapi kita bisa mengendalikan di mana kita letakkan fokus kita. Nah, bagaimana caranya? Besarkanlah Tuhan, maka persoalanmu akan menjadi kecil. Jangan terus-menerus membahas betapa besarnya persoalanmu, tetapi katakan kepada apapun yang sedang engkau hadapi, betapa besarnya Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang sanggup menjadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, Ibrani 12 ayat 2 dan 3 katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, selama ini di mana kita menaruh fokus kita? Inilah saatnya kita merubah fokus. Set fokus kita di tempat yang tepat. Fokus kepada Yesus. Ingatlah selalu akan Dia, supaya jiwamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Yang ketiga, di waktu menunggu, penting untuk kita menjaga siapa yang ada di sekitar kita. Dengan siapa kita menunggu sangat penting. You need people. Kita tidak bisa berdiri sendirian, terutama di dalam masa-masa seperti ini. Oleh sebab itu, kenapa isolasi yang terlalu lama bisa membuat seseorang tertekan dan mengalami depresi. Nah, pada saat seseorang terpojok dan dalam keadaan gelap, ia bisa melakukan hal-hal yang bodoh. Otak tidak mampu berpikir dengan jernih sehingga ia bisa salah dalam mengambil keputusan. Kita butuh perspektif dari luar dunia kita karena kita tidak bisa melihat dengan jelas di dalam kegelapan dan berpikir dengan jernih. Tuhan tidak merancang manusia untuk menjalani hidup sendirian. Kita perlu orang lain untuk berjalan bersama. Nah, itulah kenapa kita membutuhkan komunitas. Dan kita membutuhkan pertolongan orang-orang di sekitar kita untuk membantu memindahkan penghalang yang terlalu berat untuk bisa kita pindahkan seorang diri. Beranikan diri untuk menjadi bagian di dalam sebuah komunitas yang benar, yang bisa membawa kita ke tempat yang jauh lebih baik dan bukan sebaliknya. Tanpa komunitas, kita tidak bisa menghasilkan buah. Karena buah terjadi, buah dihasilkan pada saat hidup kita bersentuhan dengan hidup orang lain. Dan itulah arti sebuah komunitas yang benar dan arti sebuah gereja yang sehat. Yang pertama, kita harus temukan orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita, yang bisa dipercaya, yang cukup peduli dan mencintai kita, yang mau menolong mengangkat beban hidup kita. Yang kedua, lindungi imanmu dari orang-orang yang mengeluarkan racun, toxic people, yang mencoba memasukkanmu ke dalam kehidupan mereka yang kecil, kehidupan mereka yang negatif dan tidak setia. Jangan izinkan suara mereka yang tidak punya iman berbicara ke dalam hidupmu. Jangan biarkan mereka menabur ketakutan dari dunia mereka yang kecil ke dalam hati dan pikiranmu. Poin yang keempat dan poin saya yang terakhir. Di waktu menunggu, penting untuk kita tetap berbuat kebaikan. We need people, and don't forget, people need you. Lakukan sesuatu untuk orang lain. Galatia 6 ayat 9 dan 10.
Demikian firman Tuhan katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Beban akan terasa lebih ringan kalau kita tidak berfokus hanya kepada diri sendiri. Kita tidak perlu khawatir akan hidup kita sendiri, karena pada saat kita menjaga kehidupan orang lain, Tuhan akan menjaga hidup kita. Kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat mengikut Kristus tanpa mengasihi dan mendukung apa yang Yesus kasihi. Kita tidak dapat menemukan tujuan hidup kita di dalam Kristus tanpa melayani gereja Tuhan. Kita semua bersama-sama adalah tubuh Kristus, dan setiap kita adalah bagian di dalamnya. Marilah kita mencatat sejarah hidup kita masing-masing, di mana kita bukan hanya tercatat sebagai seorang yang mampu melewati musim menunggu ini dengan baik, atau seorang yang berhasil membangun hidupnya, tetapi juga tercatat sebagai seorang yang peduli dan seorang yang turut dalam membangun kehidupan orang lain. Mungkin banyak orang memilih untuk menikmati musim ini untuk diri mereka sendiri, tetapi kita berbeda karena kita memilih melakukan sesuatu untuk membawa terang dan menjadi berkat ke dalam kehidupan orang lain. Nah, isolasi diri bukan isolasi hati. Isolasi diri bukan berarti kita tidak bisa melakukan kebaikan untuk orang lain. Itulah yang bisa kita lakukan di musim menunggu. Kita bisa membantu proses ini dengan cara mempersiapkan diri, sehingga ketika Tuhan siap untuk bergerak, maka kita siap untuk digerakkan. Menunggu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Menunggu berarti tidak keluar dari rencana Tuhan saat kita melakukan sesuatu. Pada masa pandemi ini selesai, kita siap dengan kehidupan yang baru. Karena kita telah menggunakan waktu tunggu kita dengan benar, tetap aktif dalam batas-batasnya Tuhan. Nah, saya akan tutup dengan Yesaya 40 ayat ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, dulu saya memiliki pemikiran bahwa struggles atau pergumulan hidup akan membentuk seseorang menjadi kuat. Masa lalu yang dilalui dengan keras, penuh dengan kesulitan, akan membangun kekuatan diri mereka. Namun sebenarnya tidak demikian. Kesulitan tidak membangun kekuatan seseorang. Kesulitan hanya akan menunjukkan siapa diri mereka yang sebenarnya. Banyak orang telah mengalami banyak kesulitan, hidup yang keras, tetapi saya ketemukan bahwa mungkin mereka terlihat kuat dari luar, namun sebenarnya hati mereka rapuh. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kepada saya bahwa kekuatan dibangun pada saat seseorang menaruh pengharapannya kepada Tuhan di dalam penantiannya. Dan ia mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu ketika kita sedang menunggu, ketika dalam penantian, Tuhan masih bersama dengan kita? Yesaya 40 ayat 29 katakan, Dia memberi kekuatan kepada mereka yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. He gives you new strength. Kita tahu bahwa Ia masih menyertai kita, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian adalah karena Dia memberikan kita kekuatan baru. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. In the waiting season, hanya iman yang memampukan kita untuk tetap bisa melihat ke depan. Meskipun kita tidak mengerti, percaya saja. Dan jangan berhenti menantikan Tuhan. Karena suatu hari, saya pasti akan melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Iman bukan berdasarkan apa yang kita rasakan. Iman bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Iman bukan berdasarkan apa yang orang lain katakan. Iman bukan untuk memuaskan keinginan-keinginan daging. Tetapi iman adalah selalu berhubungan dengan rencana atau kehendak Tuhan. Jadi kalau apa yang kau nantikan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan dan itu ada di dalam rencana Tuhan, bersabarlah. Tuhan pasti akan memberikannya. Dan Tuhan kita baik. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Persoalan hidup tetap ada.
di dalam Yesus ataupun di luar Yesus. Tetapi cara kita berjalan akan sangat berbeda karena ada Yesus berjalan bersama dengan kita. Nah, waktu menunggu bukanlah waktu yang terbuang ketika ada Tuhan terlibat di dalamnya. Selalu ada harapan di dalam Yesus, selalu ada jalan keluar di dalam Yesus, dan selalu ada tujuan ketika kita memutuskan untuk menjalaninya bersama Yesus. Nah, saya harap pesan ini dapat menguatkan dan memberikan Anda semangat dalam melewati musim menunggu dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua.